Ada satu hal yang sering luput dibahas saat orang membicarakan Filippo Inzaghi. Ia bukan sekadar striker oportunis. Ia adalah pembaca permainan tingkat tinggi. Inzaghi mempelajari kebiasaan bek lawan. Kapan mereka melangkah maju, kapan mereka lengah, dan kapan mereka ragu sepersekian detik. Di momen itulah Inzaghi bergerak, bukan sprint panjang. Bukan duel fisik, hanya satu langkah kecil. Namun cukup untuk mengubah hasil pertandingan. Sepanjang kariernya, Inzaghi hidup berdampingan dengan kritik. Ia sering disebut striker paling beruntung di dunia. Gol-golnya dianggap mudah, bahkan diremehkan. Ia tidak dikenal karena dribble indah, tidak pula karena kekuatan fisik. Namun, di dalam kotak penalti, satu sentuhan darinya hampir selalu berakhir menjadi gol. Inilah kisah Filippo Inzaghi, striker dengan insting paling mematikan dalam sejarah sepak bola Italia. Di masa kecilnya, sepak bola sudah menjadi bagian hidup. Bersama sang adik, Simone Inzaghi, lahir di kota kecil Piacenza, Italia pada 9 Agustus tahun 1973. Sejak usia dini, Inzaghi menunjukkan kebiasaan yang berbeda. Ia tidak tertarik menggiring bola terlalu lama. Ia lebih senang berdiri di dekat gawang, menunggu momen yang tepat. Naluri itu kelak membentuk identitasnya. Inzaghi memulai karier dari klub-klub kecil seperti Piacenza, Levi, dan Verona. Karena dianggap berprospek cerah, tahun 1995 ia dibeli oleh Parma. Namun, ia hanya mencetak 2 gol dari 15 pertandingan di Serie A. Dan pada musim berikutnya, ia dipinjamkan ke Atalanta. Di sana, Inzaghi mencetak gol demi gol hingga menjadi top skor Serie A dengan 24 gol dalam 33 penampilan. Dan pada musim itu pula, ia mendapat penghargaan Young Footballer of the Year. Setelah musim yang hebat bersama Atalanta, dia kembali dan menyadari bahwa tidak ada tempat untuknya di Parma. Ia pun menuju klub keenamnya dalam 7 tahun terakhir, yaitu Juventus, yang membelinya seharga 23 miliar lira. Setelah 4 musim bersama Juventus, dengan torehan 89 gol dari 165 penampilan, Inzaghi tersingkir oleh David Trezeguet. Lalu, pelatih Milan Fatih Terim menyelamatkan karirnya, membelinya dengan transfer sebesar 45 juta euro plus Christian Zenoni. Bersama Milan, Inzaghi dikenal sebagai pencetak gol penting, gol di Liga Domestik, gol di Eropa, dan gol yang menentukan takdir pertandingan. Puncak kariernya terjadi di final Liga Champions 2007 menghadapi Liverpool. Inzaghi mencetak 2 gol yang membawa AC Milan menjadi juara Eropa. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Milan pada final di Stadion Olimpiade Atatürk di Istanbul. 2 golnya ke gawang Boca Junior pada final Piala Dunia antar klub membawa Milan juara. Malam itu, ia membuktikan bahwa insting lebih berharga dari sekadar gaya. Inzaghi pertama kali membela Italia pada tanggal 8 Juni tahun 1997 menghadapi Brazil. Walaupun cederanya sering kambuh, pada Piala Dunia 2006, pelatih Italia Marcello Lippi membawanya ke dalam skuad. Inzaghi hanya tampil sekali dalam Piala Dunia ini dan berhasil mencetak satu-satunya gol yang ia lesakan di turnamen pada pertandingan menghadapi Republik Czeska. Di luar lapangan, Filippo Inzaghi dikenal sebagai pribadi yang sederhana. Hubungannya dengan sang adik Simone Inzaghi sangat erat. 2 bersaudara, 2 jalan berbeda, namun satu kecintaan yang sama. Setelah pensiun sebagai pemain, Inzaghi melanjutkan perjalanan karirnya sebagai pelatih. Meski karier kepelatihannya mengalami pasang surut, tapi satu hal yang tak pernah berubah, cintanya pada sepak bola.
Dan selama sepak bola masih dimainkan, nama Filippo Inzaghi akan selalu dikenang sebagai predator sejati di dalam kotak penalti.